bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Baik, ada banyak kasus yang masuk di redaksi Hukum di Tengah Kita dan kita memang harus memilah ini mana yang harus dibahas untuk jadi edukasi juga ya buat masyarakat. Dan kalau hari ini kita mau bahas kasus yang lagi rame Bu, di kota sebelah. Di kota sebelah. Ini yang mana dulu nih? Karena ada banyak kasus rame. Ini yang unik. Apa? Tidak berkaitan dengan politik, tapi sangat unik sekali. Ada orang yang secara simultan selama 6 tahun. Karena 6 tahun ini katanya dia mengganggu tetangganya. Dengan artian dia membuang kotoran manusia ini malah kan. Oh, yang kemarin sempat rame, sempat ribut itu membuang ke tetangga, bahkan bukan cuma satu rumah aja kabarnya yang kena ya. Oh, kabarnya gitu ya? Kabarnya sih seperti itu. Coba nanti kita lihat seperti apa liputan teman-teman di lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo akhirnya menetapkan Mas Riah, pelaku penyiram tinja air kencing ke rumah dan pekarangan tetangganya, Wiwi, yang berada di Jalan Desa Jogosatru, RT 1 RW 1 Kecamatan Sukodono Sidoarjo sebagai tersangka pada 23 Mei 2023 lalu. Penetapan tersangka usai memeriksa pelaku di ruang penyidik Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Anas Ali Akbar, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah PPUD Satpol PP Sidoarjo menyatakan pihaknya telah memeriksa tersangka selama 1 jam dan tersangka mengakui perbuatannya sesuai berkas perkara yang ada. Mas Riah rencananya akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu 31 Mei 2023. Penetapan tersangka ini berdasarkan bukti bahwa Mas Riah tersangka telah melanggar Perda 10 tahun 2013 Pasal 8 ayat 1 huruf C dan F serta mengakui perbuatannya. Kasus tipiring ini merupakan tindak pidana ringan sesuai undang-undang yang berlaku di Satpol PP dengan ancaman denda atau kurungan penjara selama 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Sementara itu Wiwi, korban, tetap melanjutkan kasusnya hingga ke jalur hukum dan menolak untuk damai. Wiwi meminta agar nasibnya sebagai korban diperhatikan dalam mencari keadilan. Diketahui kasus ini sendiri sempat viral di mana antara sesama tetangga, salah satunya pihak yakni pelaku Mas Riah terekam CCTV milik korban setiap harinya membuang sampah kotoran tinja air kencing ke pintu depan rumah Wiwi. Sempat dimediasi, perbuatan pelaku ternyata tetap dilakukan hingga kemudian berlanjut dilaporkan ke kepolisian dan kemudian ditangani Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Ini ya, 6 tahun sudah sempat dimediasi, harusnya sudah selesai begitu ya, tapi kayaknya ternyata masih ada lagi ya. Masih berlanjut dan ya berujung pada proses hukum. Kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di ruang redaksi Hukum di Tengah Kita. Menyapa terlebih dahulu Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo SHSIK. Pak Andaru, selamat malam. Dan kita juga menyambut Sekretaris Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Bapak Yani Setiawan yang hadir di sini. Dan tentunya juga hadir korban, Bu Wiwi Winarti. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Kemudian juga dari kuasa hukum korban, Bapak Triatmoko Andi Purwanto SHMH yang hari ini hadir bersama kita di sini. Selamat malam Mas. Terima kasih. Kita mungkin langsung dari korban dulu ya. Kita mau dengar ceritanya seperti apa, mediasinya bagaimana. Bu Wiwi, boleh tolong diinfokan, ini dulu sempat dimediasi ya? Itu gimana ceritanya? Sampai akhirnya kok masih tetap membuang kotoran ke rumah Ibu? Iya, waktu tahun 2017 itu sudah sepakatan untuk damai. 2017? Ya,
Terus dari pihak kepolisian itu Polsek sudah memberi surat perjanjian hitam di atas putih materai, sudah pelaku itu sudah menyadari dan bisa tidak akan melakukan lagi, dan kami keluarga sepakat untuk damai. Terus selalu kok itu melakukan pelanggaran lagi sampai sekarang itu. Mulai 2017. Mulai lagi 2017. Setiap hari? Belum ada 2 bulan, 1 bulan sudah melakukan seperti itu sampai sekarang itu. Tambah parah, buang-buang air kencing, kotoran manusia, uli bekas itu, sama nasi-nasi yang basi sudah disirapkan di depan halaman rumah saya. Terus sekaligus dengan pagar itu, pagar sampai rusak, sampai karaten. Setiap hari 3 kali. 3 kali Iya. sehari. Sampai capek, sampai keluh kesah melihat itu. Sampai habis berapa aja. Waktu mediasi pernah disampaikan tidak oleh pelaku? Apa alasannya kok ibu tadi itu membuang kotoran ke rumah Bu Wiwi? Iya sudah, tapi dia enggak kemungkinan itu dari rumah. Masalahnya rumah itu kan rumah warisan orang tuanya, sudah dikasihkan sama adiknya. Itu, nah dia itu dijual ke saya, tapi sebelum itu sudah ditawarkan sama pelaku. Tapi alasannya belum ada uang gitu. Terus adiknya butuh uang, dijual ke saya. Nah kemungkinan itu dia masih nggak rela. Rumahnya adiknya dibeli sama saya. Terus dia sakit hati dan dendam sama saya tuh untuk melakukan seperti itu. Bu Wiwi, mohon maaf, ini kan 2017 pernah dimediasi. Berarti Ya. sebelum itu apakah pelaku sudah pernah melakukan hal yang sama, Bu? Pernah, tapi di tetangga-tetangga sebelah banyak, sudah 3 orang sama dengan kasus saya itu. Oh, bukan cuma di rumah Bu Wiwit ya? Tetangga sudah sampai cekcok gitu. Nah dia berani ya cekcok. Saya nggak berani ya. Masalahnya saya kan masih pendatang di situ. Terus akhirnya di pagar sudah damai, tidak ada mengkawal lagi. Terus di depannya rumah saya juga gitu. Sama, perbuatannya seperti itu. Alasannya kalau dengan tetangga apa Bu? Tahu? Alasan dengan tetangga karena apa? Kan kalau dengan ibu karena rumah yang mungkin dijual ke Bu Wiwi. Kalau dengan tetangga waktu itu? Saya kurang tahu. Masalahnya kalau dia itu nggak suka, ya gitu-gitu kan itu kelakuannya. Kalau dia nggak suka sama si Asil, walaupun nggak sama saya, itu sudah. Kalau lewat di jalan depannya itu sudah dilempari apa aja. Saya juga, anak saya lewat situ juga dilempari. Berangkat sekolah saya juga dilempari. Dilempari botol, apa? Botol diisi air kencing itu. Buatlah sapu sudah. Sampai saya keluh kesah setiap hari gitu. Tapi nyun sewu, Pak RT pernah mendamaikan atau pernah mendatangi, Bu? Sudah, saya juga pernah sempat melaporkan ke Pak RT, Pak RW. Ya sudah datangi sama pelaku itu, tapi tetap aja. Oke. Tiap hari. Mungkin dari kuasa hukum korban, Pak Andi bisa menambahkan terkait dengan proses yang saat ini sedang dijalani? Saya awal mendapatkan laporan ini itu hari Sabtu kemarin, Mbak. Baru hari Sabtu kemarin. Saya tanda tangan kuasa, beliau didampingi oleh anaknya siang hari mendatangi kantor kami. Dan kami, awal saya diinformasikan dari anggota bahwa Pak ini ada perkara pembuangan tinja. Pembuangan tinja di mana? Karena saya nggak, ini viral karena saya jujur aja nggak pernah nonton TV. Saya hanya secara pembaca berita-berita, tetapi kalau di TV saya nggak ini. Saya cari, akhirnya ini orang nggak mampu. Terus akhirnya saya sampaikan bahwa oke, terima perkara ini, begitu kan? Saya akan dampingi, saya advokasi sebagai saya ketua timnya. Saya bilang begitu. Nah, siang hari ketemu saya, intinya bahwa dia memberikan kuasa kepada kita. Saya bilang bahwa saya akan dampingi sampai tuntas dan kamu tidak usah bayar sepeser pun kepada saya. Dan saya akan lakukan upaya hukum karena kamu tidak salah. Ketika saya mendengar bahwa terjadinya pembuangan tinja, air kencing dan oli itu sejak tahun 2016, artinya saya sebenarnya kalau buat saya perkaranya sepele nih, sebenarnya bisa diselesaikan di RT RW kan, dimediasi begitu kan, nggak sampai seperti ini gitu kan. Tetapi dengan lihat waktunya yang sudah berjalan 2016 sampai hari ini, saya merasa ini ada apa gitu. Dan di media sosial itu saya lihat bahwa ini sangat menarik perhatian publik gitu. Nah, sehingga singkat cerita bahwa
korban menyampaikan kepada kita bahwa hari Senin akan dilakukan pemeriksaan di Satpol PP dan disampaikan bahwa dia telah melakukan mengirimkan surat pengaduan kepada Polsek Sukodono, sehingga Polsek Sukodono berkoordinasi dengan Polres, sehingga dilimpahkanlah itu perkara ini ke Satpol PP, dan itu saya ditunjukkan suratnya. Kemudian loh, kenapa ini harus dilimpahkan gitu. Jadi pada waktu saya tanda tangan kuasa hari Sabtu itu sudah dilimpahkan, sudah dapat suratnya. Polsek. Iya. Jadi seperti itu. Saya belum berkoordinasi dengan pihak Polsek tetapi saya fokus pada pendampingan hari Senin. Karena kami mendampingi korban, kemudian saya terjunkan teman-teman begitu untuk mendampingi, dan kita mendapatkan informasi bahwa hari Selasanya akan dipanggil pelaku. Begitu. Nah, kami monitor terus, Mbak, Mas, perkembangan tersebut, karena kami mendengar bahwa ada penetapan tersangka yang dilakukan. Saya sangat mengapresiasi oleh teman-teman Satpol PP, begitu kan. Nah, saya menjelaskan kepada pihak korban bahwa dengan adanya ini dilimpahkan karena alasannya apa? Bahwa pasal 335 itu dihapus. Informasi yang saya dapat, gitu kan. Saya menyampaikan, mengedukasi kepada masyarakat pada waktu itu. 335 itu tidak dihapus. Tapi dia menghilangkan frase perbuatan tidak menyenangkannya itu, karena perbuatan tidak menyenangkan itu tidak bisa diukur secara umum. Buat saya tidak menyenangkan, buat menyenangkan mungkin ya, menyenangkan. Tergantung ya. Di situ ada putusan MK 1 tahun 2013 yang di situ menghapus frase tersebut. Tetapi ketika di situ ada pasal yang mengatakan ada ancaman kekerasan atau kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Ketika ada ancaman itu tetap aja pasal itu bisa dipakai begitu. Bukan berarti 335-nya itu tidak dipakai. Iya, begitu. Tetapi di situ frasenya yang dihapus begitu. Nah, makanya saya bilang kita fokus kepada pendampingan dulu. Saya akan berkoordinasi dengan pihak Polsek Sukodono. Dan saya menyampaikan kepada korban, saya tidak akan sampai di situ saja ketika ini sudah dilimpahkan. Pak Andi, sebentar kita hold dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah rehat ya. Muncul banyak pertanyaan ini, kenapa kok dilimpahkan? Ya, sampai akhirnya sekarang berarti tersangka ditetapkan oleh Pol PP, betul ya? Begitu ya Pak Yani. Tapi kita pengen tahu dulu kenapa ini kok dilimpahkan. Sebelum ke Pak Yani, ke Pak Andaro dulu. Kenapa Pak ini harus dilimpahkan dari Polsek ke Pol PP? Nah, jadi emang unik Mbak ini, Mbak. Selama saya dinas, saya baru nemu kasus ini sekali di Sidoarjo ini. Jadi waktu itu saya lihat berita online, kok rame-rame apa, saya klik lihat, lah di Sidoarjo nih, di Sidoarjo. Saya coba cek penangannya ke Polsek, ternyata ini kejadian sudah berulang, 2017. Setelah itu dilaporkan 335 tahun 2017 itu, kemudian damai. Oh, 2017 sudah sempat masuk ke ini ya, ke kepolisian ya? Mbak. Terus damai. Memang dalam asas hukum ada namanya ultimum remedium. Hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam menegakkan hukum. Biasanya nih Mbak, biasanya kalau ada orang salah dilaporkan, minta maaf, damai, dia nggak ngulangi lagi. Tapi ini spesial nih. Anehnya diulangi lagi 2020. Dilaporkan lagi, sudah bikin perdamaian lagi. Tapi ternyata mulai berlanjut lagi. Jadi sepertinya laporan perdamaian tidak digubris sama tersangka. Berarti sebenarnya saya potong. Berarti ada 2 kali proses perdamaian ini Pak? Ya, menurut penelusuran kami seperti itu. Nah, setelah itu dari pihak korban memasang CCTV. Akhirnya itu yang muncul lah. Saya kaget lah, baru sekitar tanggal 4 Mei itu muncul laporan. Dan ini unik, membuang tinja. Dia tidak melakukan penganiayaan, tidak. Dia tidak melakukan pemukulan, tidak pengerusakan. Ini tidak. Tapi ini buang tinja nih. Kemudian kami diskusi, pertama Polsek, kemudian sepertinya butuh supervisi, kami undang Polsek untuk melakukan gelar. Ini maksudnya apa Dan? Polsek bingung, 335, supaya laporan, tar dulu, kita kaji dulu nih, 335.
sesuai putusan MK tahun 2017 nomor 1. Waktu itu ketua MK-nya Pak Amzan Zulfa mereduksi atau grounded frasa perbuatan atau perbuatan lain tidak menyenangkan. Tiga-tiga itu gini, Pak. Barang siapa memaksa seorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kemudian atas reus lainnya dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan lain yang dihapus. Karena pada waktu itu memang kalau back ke tahun-tahun sebelumnya, pasal ini sering dijadikan sebagai pasal karet untuk mengkriminalisasi orang. Saya rasa keputusan itu sudah bagus karena frasa yang tidak menyenangkan itu tidak dapat diterjemahkan secara objektif. Nah, kita cari dong unsur kekerasan itu di mana. Terus kami lihat videonya itu. Beruntung dari korban memasang CCTV itu, kalau kita lihat masuk tanpa mengeluarkan, tanpa ada kata-kata, tanpa ada ancaman. Kalau saja bilang misalkan dia kan agak nyerah ke rumah, tak pateni kon. Nah, itu ancaman berarti. Ancaman kekerasan. Ini sekaligus edukasi hukum ya, Mbak ya. Tak pateni kon. Atau kau ngacung-ngacungkan celurit misalkan. Nggak berserah kita ganggu terus pakai surat, itu ancaman. Tapi perbuatan ini dilakukan ketika ibu tidak ada, sesuai dengan bukti video itu kan. 167 nggak Pak Andaru? Memasuki pekarangan tanpa izin. Akhirnya kita bahas lagi perkara yang lain. Kita jalan lagi. Dan 167 gimana? Oke, kita bahas. Pasal 167, barang siapa masuki rumah atau pekarangan tertutup milik orang lain secara melawan hukum dan tidak pergi setelah diperintahkan oleh pemilik rumah. Kita lihat. Saat dia memasuki sebentar saja, Mbak, sebentar, dan dia berada di luar area ya, dari jalan, lempar, keluar lagi. Jadi ada, kalau berbicara masalah hukum, ada tentunya dua hal yang harus kita penuhi, actus reus dan mens rea. Mens rea itu niat jahat, actus reus adalah rumusan delik yang ada dalam pasal-pasal. Kita perlu ingat pasal 1, ayat 1 KUHP, nullum delictum nulla puna sine previa lege penale. Tiada dapat dipidana sebuah perbuatan tanpa ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya. 167 grounded. Terus ini saya ceritakan sekaligus perjalanan kami. Dan buang limbah dan kata. Oke, buang limbah. Taruh dulu menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Lingkungan Hidup, limbah didefinisikan sebagai sisa hasil usaha. Berarti rohnya undang-undang ini adalah terkait usaha yang tidak eco-friendly, tidak mengakomodir sustainability lingkungan kan. Dan sampah. Nah, ini sampah nih. Kayaknya masuk nih, Bro. Nah, coba kita cek dulu sampah. Masih belum nemu juga. Sampah, Undang-Undang Sampah 18/2008 pasal 29E. Ada larangan ayat 1 huruf E. Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Pada ini seperti itu. Soal ayat 1. Kemudian ayat 3-nya ini yang kemudian menjadi titik balik pemikiran kami. Kenapa kami putuskan ke Satpol PP. Ayat 3-nya jelaskan bahwa pada ayat 1 huruf E, FG, saya lupa EFG atau E berapa, ada dapat dipidana dan diatur oleh perda. Pasal 3-nya itu diatur oleh perda. Pasal 4-nya, untuk perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana dan diatur oleh perda, pidana kurungan ya Pak. Nah, langsung kami cari lagi nih. Saya kontak ke Satpol PP, kemudian cari perbubnya. Ternyata ada 2 perbub. Satu perbub tentang sampah 6 tahun 2000, perkap tentang sampah 6 tahun 2012 sama perkap tentang ketertiban umum tadi. Yang jelas di situ disebutkan bahwa kalau yang sampah intinya orang dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau yang ketertiban umum nanti dijelaskan sama Pak Yani sendiri, itu diancam hukuman 3 tahun dan 10 bulan. Kenapa saya pindahkan? Ada satu asas hukum. Lex speciali derogat lex generali. Nah, ketentuan yang khusus itu mengalahkan ketentuan umum. Jadi pasal 64 KUHP juga menyatakan seperti itu.
Ketika ada sebuah ketentuan umum, lalu kemudian ada ketentuan khusus yang mengatur tentang tempat tersebut, maka kita menggunakan ketentuan khusus. Oke, jadi perjalanan panjang juga ternyata pertimbangan dari teman-teman kepolisian untuk kemudian akhirnya melimpahkan ke Satpol PP. Nah, ini Pak Yani dan tim akhirnya menerima juga dan sampai dengan proses penetapan tersangka gimana, Pak Yani? Ya, perlu kami sampaikan ya, bahwasanya kami dapat limpahan ya dari Polresta Sidoarjo sehubungan kegiatan itu, yaitu pada tanggal 15 Mei kemarin sehubungan dengan ini. Kemudian dari limpahan itu kita lakukan gelar perkara ya, bersama dengan Polresta juga, dari kejaksaan, dari pengadilan juga kita coba bagaimana dengan permasalahan ini. Karena penyidik kami ini adalah sesuai regulasi bahwasanya PPNS yang ada di kami itu dalam setiap melakukan kegiatan beracara itu ada korwas yang ada di Reskrim Polresta Sidoarjo selaku pembina kita melakukan. Jadi sebelum berkas itu kita proses, ini harusnya dikonsultasikan kepada Polresta karena sebagai korwas di PPNS. Memang itu regulasi Pak untuk pemberiannya. Kemudian dari sudah ditemukan perdanya dalam rangka pelanggaran itu, jadi akhirnya disimpulkan bahwasanya ini masuk ranah Perda 10 tahun 2013 tentang ketertiban dan ketertiban umum. Ya, nah ini yang dasar kami untuk melakukan laporan masyarakat terhadap pelanggaran yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh terlapor di sana. Karena berkasnya sudah dari Polres itu sudah lengkap, tinggal kami meminta keterangan memperkuat daripada data yang ada di Polsek itu, baik yang terlapor maupun terlapor, untuk kita cross check kembali, kita buatkan berita acaranya, termasuk dari Bu Marsiah ini yang sebagai terlapor ya, mengakui sudah melaksanakan membuang sampah kepada tempat tinggalnya Bu Wiwi yang ketika ada di mengakui sebelahnya. Apakah Bu Masriah ini berniat untuk minta damai juga kah atau menerima proses hukum yang sedang dijalankan oleh Bu Wiwi? Ya, dari pernyataannya mengakui, kemudian informasi dari keluarga menyampaikan sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, tapi walaupun bagaimana ini tetap berjalan. Kita laksanakan ya. Ini sebagai kami yang disampaikan Pak Kasat Reskrim ini bagaimana ini sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, bagian daripada tugas kami. Nanti kalau damai monggo saja, karena ini nanti arahnya Tipiring, diharapkan dari Tipiring ini ada sanksi yang membuat efek jerahnya itu ya, karena untuk putusan kami tidak bisa mempengaruhi karena sudah ranah dari pengadilan. Baik. Nanti kalau misalkan selama di Piring diputus ringan, kemudian melakukan lagi, ya saya Tipiring lagi. Berarti akan misalkan lagi ya? Sampai berkali-kali ya saya Tipiring lagi. Karena di situ nanti hakim bisa, di sana ada sanksi kurungan, juga ada sanksi denda. Nanti kebijakan dari pengadilan seperti apa. Baik, ini berarti kalau memang terjadi seperti itu, kalau seandainya benar, ini sangat unik sekali berarti. Semoga ada efek jerah juga ini. Kita lihat dulu sebentar pemirsa. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Menyampaikan Bu Masriah dan keluarga juga sudah mengatakan tidak akan mengulang lagi begitu ya, tapi Bu Wiwi sebagai korban ya karena mungkin pengalaman Bu dari 2016 2020 berkali-kali Mak. Ini Mas Pulung kayaknya kita akan mendengarkan juga ini pendapat dari pakar hukum Ubaya kita akan dengarkannya. Oke. Viral. Jadi begini, bagi saya posisi polisi saya kira sudah tepat. Dalam arti dia melihat bahwa ada memang
wilayah diberikan kepada polisi untuk menangani dari aspek yang namanya kejahatan maupun namanya aspek pelanggaran. Nah, dalam kaitan dengan kasus Marsiha ini di dalam tanda petik polisi atau penyidik khususnya itu melihat bahwa ini sebenarnya masuk pada ranah pelanggaran perda. Sehingga menurut mereka bahwa ini harus dilimpahkan ke Satpol PP Polres Sidoarjo. Sehingga di sana Polres Sidoarjo akan menetapkan sebagai tersangka dan untuk diproses. Begitu. Jadi bagi saya ranah ini sudah benar, polisi harus menyerahkan kepada Satpol PP. Kenapa? Karena melanggar ketertiban, keamanan dan seterusnya. Kenapa? Marzina ini justru melempar kotoran ke rumah tetangga. Itu sangat mengganggu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah lalu Satpol PP bisa melakukan tindakan-tindakan pro justisia? Ini tindakannya seperti ini. Yang pertama, Satpol PP tidak bisa menangkap Marzina. Ya kan? Dan ternyata dia bebas. Dia bebas. Ya. Tetapi apakah dia boleh melimpahkan perkara itu? Saya kira tidak masalah. Tetapi dia bertindak atas nama kepentingan jaksa penuntut umum. Surat kuasa kepentingan jaksa penuntut umum untuk membela perkara ini, untuk menyerahkan perkara ini kepada Satpol PP untuk memproses. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan nanti tidak ada dakwaan, langsung sidang, ya, dan biasanya sehari langsung diputus. Nah, pertanyaannya, andai kan Marsiha tidak puas, apakah banding kasasi? Tidak. Tidak ada banding, selesai di situ. Dan pengalaman saya tidak akan mendahului putusan pengadilan, tapi biasanya seperti ini, biasanya sampai pada tingkat denda, atau kalau tidak subsidi kurungan. Tapi kalau sampai 3 bulan, 4 bulan, saya kira juga tidak. Menurut pengalaman saya, tapi saya tidak boleh mendahului putusan pengadilan. Lalu terkait itu pengacara korban ini yang mengatakan bahwa pihaknya kecewa karena kasus ini harus dilimpahkan ke Satpol PP gitu. Itu apakah wajar saja? Ya, namanya pengacara dia boleh mengatakan seperti itu. Tapi bagi saya dari aspek prosedur saya kira sudah benar. Kenapa? Polisi melihat bahwa ini bukan pelanggaran sebuah undang-undang, tapi pelanggaran perda yang ruang lingkupnya sempit. Perda Sidoarjo. Ya kan kita kalau undang-undang kan luas. Nah, jadi bagi saya sebenarnya sudah benar. Ya, karena ini melanggar perda. Ya, menarik ini memang, dan mungkin mudah-mudahan menjadi edukasi juga ya. Karena memang selama ini Mas Pulung, orang kan nganggapnya pokoknya kalau ada masalah larinya polisi. Dan ini juga kalau saya ngomong sebuah edukasi yang bagus juga. Polisi tidak menelantarkan kasus ini, tapi sebenarnya malah yang paling dikatakan paling harusnya menangani ini. Karena tadi Pak Yani juga mengatakan itu juga disupervisi, dibantu juga oleh teman-teman dari kepolisian. Nah Pak Yani, kalau dari penerapan pasalnya sendiri ini kan Perda 10 ya, pasal 8 ayat 1 huruf C dan F, ancaman pidananya kurungan 3 bulan, denda 50 juta. Dan memang benar tadi yang disampaikan bahwa Pol PP tidak punya kewenangan untuk menahan atau apapun itu. Sebatas mana kewenangan Pol PP ketika menangani sebuah kasus? Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya memang ini tindak pidana ringan, ya, pidana ringan, tidak bisa dilakukan penahanan dan sebagainya. Tapi pada pelaksanaannya kita mengundang yang bersangkutan untuk hadir di pengadilan. Apabila hal terjadi buruk yang terlapor tidak mau hadir dalam pelaksanaan sidang berapa kali yang dia lakukan, kita bisa minta bantuan daripada Kepolisian untuk menghadirkan paksa yang bersangkutan untuk hadir di pengadilan. Ya, jadi tahapan itu akan kita lakukan sesuai dengan regulasi. Dan kita memang sebelum melaksanakan penetapan dan sebagainya, kita sudah koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk pengadilan, kejaksaan untuk bagaimana penanganan ini supaya bukan jadi role model bagi masyarakat yang lain. Jadi ini kalau kami kan hanya PKL, bangunan liar, dan ini memang sanksinya administrasi dan sebagainya, karena kalau sudah ditertibkan selesai lah. Tapi kalau ini kan supaya tidak jadi suatu bentuk role model, makanya kami lakukan agak khusus, kita lakukan kerjasama dengan nanti harapannya kami ya bisa membuat efek jerah pada pelakunya dan tidak menjadi contoh masyarakat yang lain untuk melakukan tindakan yang sama seperti itu. Persidangan sehari aja ya Pak Yani ya? Sehari, ya. Rencananya kapan? Tanggal 31 Mei. Ya, besok hari Rabu. Hari Rabu. Mungkin sekitar jam 9 akan dilaksanakan. Pagi, baik. Tapi itu juga kalau saya katakan sebagai penerang kalau orang-orang dapat masalah seperti ini, Bu. Artinya, oh ternyata masih ada hukum yang
bisa melindungi mereka. Ya, kalau toh seandainya ternyata tidak melanggar undang-undang, ternyata juga melanggar perda, maka penegak hukumnya adalah di teman-teman Satpol PP dan itu juga tetap dikoordinasikan, disinergikan dengan teman-teman kepolisian begitu ya. Kalau dari Bu Wiwi, ini Bu Wiwi tadi sudah dapat penjelasan begitu ya, kenapa kok harus ke Satpol PP? Apakah Bu Wiwi merasa masih kurang puas begitukah? Karena nanti ancaman hukumannya adalah kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Iya. Memang dari pihak saya kami kurang puas, kurang puas, sangat kurang puas. Apa pengennya Bu Wiwi apa? Pengennya ya supaya pelaku ini dihukum 1 tahun atau 2 tahun itu biar kapok, biar ada efeknya jerah gitu. Karena memang sudah berlangsung lama ya Bu ya. Soalnya sudah berapa tahun, selama 6 tahun saya sudah merasakan kesedihan. Nah, itu yang saya harapkan supaya pelaku dihukum sampai 1 tahun 2 tahun biar kapok, biar intinya ada efeknya jerah gitu maksud saya. Ya, itu berarti setiap hari ya Bu ya, dari 2017 sampai 2023 itu setiap hari Bu? Setiap hari 3 kali, pagi jam 4:30, terus siang jam 11, sore jam 2:30. Ketika rumah kosong Bu? Iya. Atau ada orang di dalam? Nggak ada, cuman saya di belakang. Soalnya kan saya nggak pernah di depan. Masalahnya baunya itu nggak kuat. Tapi kami itu keluarga selalu di lewat juga di belakang dapur. Itu terus anak saya kalau mau berangkat kerja jam 6 itu sudah buka pintu sudah kotoran nggak minta ampun, semprot gitu. Sudah. Dia anak saya itu kalau pulang kerja lagi di depan halaman sudah ada lagi kotor seperti itu. Nah, anak saya tahunya ya cuma berangkat kerja sama pulang. Terus siangnya itu saya nyemprot. Kalau saya sempat nyemprot, ya saya semprot. Anak saya pulang gak kelihatan bersih. Pokoknya saya itu selalu ada di rumah, selalu melihat. Kalau jadi sehari ibu dan mungkin anaknya juga membersihkan kotoran yang terus dikirim itu? Itu? Selalu. Kadang-kadang ya kalau saya nggak sempat ya anak saya pulang itu sudah ada kotoran ya gantian nyemprot. Putu saya itu cucu saya kalau sudah pulang dari sekolah jam 11 sudah dia itu sudah standby di depan. Ini cucunya Wiwi ini sudah mau berangkat sekolah sudah dilempar tuh saya lihat ya Allah mesti dilempar, sama lempar kena seragamnya, sudah saya datangi, terus saya lihat lemparan cuma kena ban, itu botol yang berisi air kencing kuning, sudah lihat tuh. Gitu Ibu nggak langsung nanya sama Bu Masriah ya? Nggak berani, habis lemparannya itu di dalam pagar. Jadi pagarnya selalu tertutup. Nah ini juga akhirnya timbul pertanyaan sih kepada Pak Andaru, kalau ini kan ada ancaman kalau udah melempar seperti ini. Ibu merasa ada teror berarti ya kalau di Bu Wiwi ya? Iya, tapi saya nggak mau balas sama sekali. Tidak membalas, mengirim kotoran juga setiap gitu? Saya istighfar terus, berdoa terus, ya Allah, semoga ada supaya efek jerah ya? Itu ya. Tapi ya yang saya rasakan selama ini, beberapa 6 tahun itu enggak, kesabaran saya itu sudah itu nggak terbatas. Baik, Bu. Makanya kita nanti kembali ke Pak Andaru sama kuasa hukum korban. Kita rehat dulu sebentar. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Oh ini tadi kan kita udah dengar dari Bu Wiwi. Kita coba ke kuasa hukum dulu sebelum ke Pak Andaru. Pak Andi sempat merasa tidak terimakah ketika ini harus dilempar ke Pol PP begitu, dilimpahkan? Ya, jadi begini, informasi yang saya dapat pada hari Sabtu itu bahwa perkara itu dilimpahkan ke Satpol PP dengan adanya 335 yang dihapus itu, saya sudah nyatakan bahwa ini tidak dihapus. Ya karena dia menghilangkan frase dan saya merasa 335 ini buat saya masuk unsur itu karena begini, informasi yang saya dapat dari ini bahwa klien kami ini diancam. Satu, dia diancamnya begini, memang kita secara bukti tidak ada dalam arti ini ya, tetapi langsung secara verbal mengatakan begini, apabila kamu tidak angkat kaki dari sini, maka selamanya kamu akan saya kirimin terus. Satu. Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua bahwa dari
Bapak RW-nya menyampaikan kepada anak korban, kamu hati-hati karena saya ketemu dengan orang di warung kopi, kamu mau dibunuh. Dia menyuruh orang. Secara bukti kita nggak bisa membuktikan ini. Tapi ada saksi. Iya, tetapi Bapak RW-nya menyampaikan kepada anaknya, kamu hati-hati ya. Begitu. Artinya buat saya menangkap begini, memang dalam pasal 335 tidak bisa dipenggal-penggal. Begitu, harus memenuhi unsur. Begitu. Tetapi di situ ketika setelah ada perbuatan melawan hukum begitu dengan ada kekerasan ancaman kekerasan, buat saya verbal ya ancaman, sebuah ancaman. Buat saya begitu kan gitu. Nah, apakah pertanyaan kita kepada klien, apakah kamu sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian? Sudah, Pak, begitu. Nah, saya makanya kembali lagi saya belum berkoordinasi, tetapi saya selaku kuasa hukum kembali lagi saya tidak terima dengan apa yang dilakukan itu, dan kami segera mungkin akan mengajukan gugatan secara keperdataan bahwa di situ ada kerugian terhadap klien saya. Ada kerugian material yang mana pagarnya sudah kelihatan rusak begitu kan, itu merupakan kerugian material ya toh. Kemudian catnya sudah lumur dengan oli tinja air kencing, itu adalah sebuah kerugian material begitu. Kemudian yang ketiga, setiap hari dia harus membeli berapa hari sekali dia harus membeli alat pembersih itu untuk menyiram supaya mengurangi baunya. Itu ya, secara imaterial kita bisa bayangin aja psikologis. Kayak memang imaterialnya nggak bisa diukur secara uang gitu. Karena bayangin dari tahun 2016 sampai hari ini 6 tahun bau itu menyengat gitu. Bukan hanya bicara oli, bicara masalah air kencing, ini tinja apalagi. Dan sampai-sampai sofanya dari pihak klien kami itu kena oli, kena tinja, akhirnya dibuang. Masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Oh. Tuh kan ceritanya sampai sofa. Apakah sofa itu dekat pagar atau gimana? Iya. Dan ini kan sangat buat saya keterlaluan. Saya jadi selaku penegak hukum itu ada sebuah kerugian material dan imaterial yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ada rencana untuk mengajukan gugatan perdata juga ya. Tapi termasuk juga nanti akan melengkapi bukti terkait dengan 335 tadi yang urusan ancaman tadi. Begitu dan ya, Pak? Saksi sudah ada. Saksi sudah ada. Saksi sudah ada. Kita coba cross check ke Pak Andaru ini. Pak Andaru, kalau yang seperti itu apakah bisa masuk dalam ranah ancaman? Oke, jadi kita untuk membahas perbuatan berpedoman pada 184 bahwa kecukupan alat bukti kita mengatur hukum positif, di mana untuk menentukan tersangka, menentukan orang bersalah harus ada 2 alat bukti. Yang pertama mungkin bisa saksi, alat bukti lain, video. Nah, kalau seperti case ini, case yang kita alami ini ada bukti videonya nih, dia ngelempar. Ya, CCTV ya. Masalah pengancaman di video tidak ada. Di video itu tidak ada. Terus, Pak, ada saksi. Oke, saksi. Kita lihat satu. Berarti kita cari nanti. Nah, nanti kita cari. Apakah ada 2 alat bukti yang bisa dikenakan masalah ancaman itu? Nanti kita tafsirkan lagi menggunakan ahli. Kita tanyakan kali lagi, apakah ini masuk ancaman atau tidak. Nah, pertimbangan kami kemarin, setelah mengetahui permasalahan ini, Mbak, kita butuh kesegeraan. Ibu ini, Bu Wiwi ini kan korban. Butuh segera negara hadir di sini. Bukti kebetulan yang lengkap apa? Video pembuangan. Makanya saya datang sendiri ke Pak Yani, ke Satpol PP sama tim. Saya datang langsung ke sana karena menurut saya ini waktu saya turun tangan, nggak bisa diserahkan kepada penyidik aja. Saya turun, Pak Yani ngobrol bareng Pak Yani. Ini harus segera Pak Yani. Malah Pak Yani tak target, Pak Yani minggu inilah ya tersangka. Bentar lah dan saya gaji dulu dan bentar lah dan bukan gitu Pak Yani. Ini negara harus hadir di sini. Negara harus hadir di sini. Yang cepet ini Pak, pakai perdanya Pak Yani. Yang lengkap nih, ada buktinya, perbuatan. Tapi kalau terkait dengan keinginan untuk masuk ke ranah pidana, bisa nggak mungkin nanti dengan Pak Andi melengkapi berkas-berkasnya itu, apakah ini bisa dibuka kembali? Saya sangat open. Jadi setiap perbuatan kan baru perbuatan satu nih Mbak. Oh, ini kalau perbuatannya lain bisa lagi, ya? beda lagi. Kalau dia melakukan pengancaman nanti depan warung, itu ada buktinya, ada saksinya, ya bisa beda lagi, bisa beda lagi. Nah yang saya proses yang mana? Yang ada di video, yang dia menyiram itu. Artinya ini untuk perbuatan ini saja ya, untuk perbuatan yang lain bisa saja ya? Ya, nanti selanjutnya
kami koordinasi sama Pak Andi, tentunya dengan Ibu. Ya. Ini ya korban harus dilindungi, Mbak, dan negara harus di situ. Baik. Pak Andaru, terima kasih. Kita nanti akan kembali lagi masih di segmen terakhir untuk Anda pemirsa. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Nggak kerasa kita membahas sesuatu yang sangat fenomenal ini sampai oh ternyata udah segmen terakhir ini. Nah ini, cuman memang kita masih menunggu nanti hasil pengadilan yang boleh dibilang mungkin pengadilan awal begitu ya. Karena dari Bu Wiwi, kuasa hukum juga masih ingin memproses proses yang lain. Ada gugatan perdata, termasuk juga nanti gugatan pidananya kalau sudah lengkap. Ya, tapi paling nggak semoga yang ini ada cerah lah gitu. Ya harapannya sih begitu. Pak Yani mungkin ini bagaimana Pak untuk proses ke depannya Pak? Apakah nanti hasil dari pengadilan juga akan dikawal supaya ini benar-benar efek jerah atau nanti ya menunggu juga bagaimana dari keluarga dan si pelakunya? Ya, mungkin nanti setelah pasca putusan dari pengadilan, kami yang disampaikan waktu itu tetap hadir di sana untuk memberikan layanan ya, perlindungan kepada masyarakat. Nanti apabila dilakukan lagi oleh pelaku, mohon datanya segera, barang buktinya jangan dibersihkan, nanti akan kita proses lagi. Oh gitu. Ya, berapapun dia melakukan, kita lakukan prosesnya. Bisa sekarang nanti malam melakukan, kita naikkan lagi bentuk proses selanjutnya. Karena di piring selama dia melakukan tindakan, maka kita bisa melakukan dan itu terus upaya hukum untuk ini. Ya. Bisa terus bisa ya? Berulang ya Pak? Ya. Ya, Pak, nanti, ngapunten Pak, ini kan sempat tadi disebutkan di awal bukan hanya Bu Wiwi, kabarnya di beberapa rumah sebelumnya, samping-sampingnya juga sempat juga terjadi. Apakah itu juga melaporkah? Atau ini yang diproses hanyalah karena Bu Wiwi melapor? Iya, kalau kami ada laporan dari warga masyarakat, tentunya kita akan melakukan cek lapang dengan kondisi juga ada alat bukti, karena tadi disampaikan dalam pelaksanaan di piring juga harus ada alat bukti untuk sebagai kelengkapan dalam rangka untuk diproses persidangan. Ya. Baik. Dari Pak Andaru, kepastian hukumnya sekali lagi yang bisa menenangkan juga sebagai korban nanti baru ditutup oleh Bu Wiwi dan kuasa hukum. Monggo Pak Andaru. Saya rasa ini pelajaran buat kita semua ya. Saat mendapatkan proses laporan Ibu Wiwi emang unik dan kami memutar otak ini masuk kemana. Akhirnya kami putuskan bahwa ini masuk ke kamar hukum penegakan perda. Nah, dari perda ini bukan sebuah perkara dikecilkan, bukan. Tetapi setiap perbuatan, pelanggaran, kejahatan, atau perdataan ada kamarnya masing-masing. Kamarnya masing-masing. Pak Yani datang ke sini, Pak Yani memproses laporan sampai sidang, ini membuktikan bahwa kita ada di belakang korban, kita ada untuk melindungi korban. Dan tidak boleh kita mengecilkan salah satu kamar-kamar hukum. Memang perbuatan ada masuk pidana, pelanggaran, perda atau perdata. Nah, ini bagian dari edukasi kepada masyarakat. Baik. Bukan berarti tidak bisa dipidana, kamu berhenti, jangan. Ya. Masih ada kamar hukum lain. Ketika kamu tidak ada ketidakadilan yang dirasakan, laporkan. Kamar hukumnya mana, ada masing-masing. Baik. Lalu berada di belakang korban. Dari Pak Andi, monggo secara singkat. Kalau dari kami kembali lagi kami mau mengupayakan korban itu supaya mendapatkan sebuah keadilan. Dan kami segera akan mengajukan gugatan 1365 KUH Perdata yang mana itu ada melanggar sebuah perbuatan dan dia harus menanggung sebuah pertanggungjawaban kerugian tersebut. Kami akan segera ajukan dan kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar. Begitu, kami tetap mengupayakan tetapi mengedukasi bahwa setiap kita ini hidup bermasyarakat gitu. Harus yang rukun begitu. Artinya ini kan membuat polemik jadi perhatian publik. Adanya seperti ini kan sebenarnya bisa diselesaikan di RT RW. Seperti itu, nggak sampai seperti ini begitu kan. Jadi ada yang tetangga kami mengatakan
Pak itu orang yang berarti kalau yang itu cuma perda aja kita antemi telek aja Pak gitu. Gak apa-apa Pak gitu, gak dihukum gitu. Ya, nanti itu diusut juga. Iya, jadi seperti itu, hal kayak gitu saya mau mewujudkan bahwa tidak seperti itu. Ya. Begitu tuh. Karena orang masyarakat ini kan cara pandangnya berbeda. Benar. Kok enak ya gitu. Jadi ada yang WA ke saya, senior saya, gak puas kalau seperti itu. Tapi kami mohon kepada masyarakat bersabar, tunggu prosesnya, kami akan melakukan upaya hukum. Baik, ada kamarnya masing-masing. Kalau tadi Pak Andero sudah mengatakan dan menyanyikan seperti itu. Bu Wiwi, monggo Bu Wiwi, harapan Bu Wiwi. Harapan kami untuk kasus ini. Kasus ini kan nanti Rabu besok kan sudah disidangkan. Apa yang diharapkan oleh Bu Wiwi? Ya sangat berterima kasih kepada Bapak Wal Satpol sama Bapak dari LBH. Saya selalu mendampingi saya dan selalu membantu saya sampai ke pengadilan nantinya. Saya berterima kasih. Pak. Baik. Ya, mudah-mudahan kasus ini bisa segera selesai. Yang terutama adalah ada efek jerahnya ya. Benar, dan kerukunan warga itu akan segera terwujud. Ya, tadi Pak Yani juga pesan kalau seandainya diulang lagi langsung pada saat itu juga bisa dilaporkan. Jangan menunggu lama juga ya supaya bisa segera diproses. Bu Wiwi, terima kasih. Kita harapkan hasil yang terbaik ya buat Bu Wiwi. Pak Daru, terima kasih. Pak Andi, terima kasih. Pak Yani, terima kasih. Selamat bertugas. Kita ketemu nanti di lain kesempatan. Mikir cicilan, ngopi-ngopi mase, ngopi wiwit tagihan, ngopi-ngopi mase, mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mase. Kabeh amarga gengsi, kaya tuku iPhone, ngelu ditiru pinjol, santuy wae mase. Sudah mematikan